Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali akan memberikan informasi update seputar Ibu Kota Nusantara. Jadi dihimpun dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono itu melontarkan angin segar. Kabarnya sejumlah negara dan lembaga internasional menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Mulai dari Turki yang siap menerjunkan perusahaan konstruksi untuk membangun infrastruktur IKN. Kemudian sejumlah negara itu masih melihat kemajuan proyek IKN dengan anggaran sebesar 466 triliun ini. Setelah pemberian grant atau hibah untuk reforestasi dan keberlanjutan. Para negara itu adalah Inggris, Australia, Belanda, Norwegia, Finlandia, Jerman, Jepang, Singapura, kemudian Japan International Cooperation Agency, ASEAN Development Bank, ASEAN Infrastructure Investment Bank, dan Islamic Development Bank. Dan bahkan Tony Blair Institute, Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Aguilera Aranda, yang menyatakan akan mengajak para pengusaha untuk bertemu dan membahas peluang investasi di IKN. Kemudian kerjasama dengan Spanyol dalam pembangunan jembatan di Kementerian PU akan dilanjutkan dengan investor lainnya di Ibu Kota Nusantara. Hal serupa juga datang dari Belanda dan negara lainnya, kata Pak Basuki. Sejak Ibu Kota Nusantara dibangun, kata ex-menteri PUPR atau Pak Basuki yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, itu mendapat dukungan dari banyak negara, terutama menyangkut panduan pembangunan Smart City dari ADB, Australia, dan Inggris. Kemudian Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Mark Gerritsen, mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Ia memandang pembangunan IKN sebagai rencana yang sangat ambisius dan telah mulai direalisasikan. Dalam 3 tahun terakhir, saya pikir itu sangat menarik apa yang telah dilakukan oleh Otorita IKN, katanya. Ia juga memuji konsep Ibu Kota Nusantara sebagai kota hijau yang menekankan prinsip keberlanjutan. Pemerintah telah merencanakan transportasi dan mobilitas ramah lingkungan dan ruang-ruang publik yang memungkinkan warganya bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan baik. Jika Anda membuat kota itu berwarna hijau, kota masa depan di mana orang ingin datang, jadi membuatnya hijau adalah kunci keberhasilan, kata Mark. Dukungan tak hanya diberikan dunia internasional, domestik pun juga demikian, ditunjukkan oleh Komitmen Perbankan Nasional. Infonya itu akan menggelontorkan investasinya melalui pembangunan kantor dan layanan perbankan di Financial Center IKN. Itu info update-nya. Ada 6 bank ya yang akan melakukan pembangunan di perhelatan usai Lebaran 2025 ini. Jadi infonya untuk usai Lebaran ini itu banyak investor yang akan mulai groundbreaking di Ibu Kota Nusantara.
Yeah, everybody put your hands up. This is a mix production by Master Anissa Pro.